Publik dihebohkan dengan terungkapnya 122 warga negara Indonesia yang jadi korban sindikat tindak pidana perdagangan orang dan perdagangan organ ginjal. Praktik itu terjadi di Kamboja, bahkan para WNI yang menjadi korban TPPO menjalani operasi pengangkatan ginjal di sana. Sebanyak 12 orang telah diamankan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dari 12 tersangka itu, ada oknum anggota Polri dan pegawai imigrasi. Simak penjelasan tentang fakta TPPO sindikat jual beli ginjal berikut ini. Pertama, ratusan WNI korban jual ginjal di Kamboja. Korban sindikat TPPO perdagangan ginjal di Kamboja terdiri dari 122 warga negara Indonesia. Polri menyatakan akan mendampingi para korban. Disampaikan 122 korban kami akan lakukan pendampingan kepada seluruh pasien, kata Kabid Dokes Polda Metro Jaya Kombes Heri Wijatmoko. Kombes Heri mengatakan Bidokes Polda Metro Jaya bersama RS Said Sukanto atau RS Polri telah membentuk tim untuk menangani korban penjualan ginjal. Sejauh ini sudah ada 6 korban penjual ginjal yang telah dilakukan pemeriksaan medis secara lengkap meliputi pemeriksaan laboratorium, ronsen dada, dan CT scan abdominal. 2. Negara penerima donor ginjal di Kamboja. Beberapa negara menjadi penerima donor ginjal dari sindikat TPPO penjualan organ ginjal di Kamboja. Ginjal tersebut dihargai 200 juta rupiah. Disebutkan bahwa para korban menerima 135 juta rupiah, sementara itu 65 juta rupiah lainnya jadi upah pelaku. Menurut keterangan pendonor, receiver atau penerima berasal dari mancanegara, India, Cina, Malaysia, Singapura, dan lain sebagainya. Ungkap Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi dalam jumpa pers pada Kamis 20 Juli 2023. Para sindikat Indonesia terima pembayaran 200 juta rupiah, 135 juta rupiah dibayar pendonor, sindikat terima 65 juta rupiah per orang. Dipotong ongkos operasional, pembuatan paspor, kemudian naik angkutan dari bandara ke RS dan sebagainya, sambungnya. 3. Operasi perdagangan ginjal di RS Kamboja. Polri mengungkap transaksi perdagangan ginjal itu terjadi di rumah sakit yang berada di bawah naungan pemerintah Kamboja. Sampai saat ini Polri terus berkoordinasi dengan kepolisian Kamboja. Tindak pidana ini terjadi di rumah sakit yang secara otoritas di bawah kendali pemerintah Kamboja, yaitu Rumah Sakit Preah Ket Mealea. Ujar Kadif Hubinter Mabes Polri Irjen Krisna Murti dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya Kamis 20 Juli 2023. Eksekusi transaksi ginjal di rumah sakit pemerintah sehingga kami harus berkomunikasi dengan otoritas lebih tinggi. Kami komunikasi ketat dengan kepolisian Kamboja, jelas Krisna. 4. 12 tersangka ditangkap. Sejauh ini Polri telah menangkap total 12 orang tersangka dalam kasus penjualan ginjal di Kamboja. 3 tersangka ditangkap di Kamboja. Sampai hari ini tim menahan 12 tersangka dengan rincian 9 tersangka sindikat dalam negeri yang berperan merekrut, menampung, mengurus perjalanan korban dan lain sebagainya. Ungkap Kapolda Metro Jaya Irjen Karyato dalam jumpa pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta pada Jumat 20 Juli 2023. 12 tersangka itu berperan sebagai koordinator di Indonesia dan Kamboja. Ada juga yang berperan sebagai penghubung. Koordinator di Indonesia atas nama Septian, kemudian khusus melayani di Kamboja di rumah sakit yang menjemput kita tangkap atas nama Lukman. Ujar Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi. 5. Anggota Polri terlibat. Anggota Polri inisial Aibda M terlibat dalam kasus TPPO jual beli ginjal di Kamboja. Dalam kasus ini, M berperan merintangi proses penyidikan baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara suruh buang handphone, berpindah tempat, pada intinya menghindari pengejaran pihak kepolisian, ungkap Kombes Hengki. M juga menipu para tersangka bahwa dia bisa membantu untuk menghentikan kasus. Lewat tipuan ini, M berhasil meraup keuntungan hingga ratusan juta. M menerima uang 612 juta rupiah untuk menipu pelaku-pelaku dengan menyatakan yang bersangkutan bisa urus agar tidak dilanjutkan kasusnya, sambungnya. 6.
pegawai imigrasi juga terlibat. Selain anggota Polri, sindikat jual ginjal ini juga melibatkan seorang pegawai imigrasi inisial AH. Dalam kasus ini, AH berperan membantu meloloskan korban ketika proses pemeriksaan imigrasi di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali. AH disebut menerima uang 3,2 juta sampai 3,5 juta dari pendonor yang diberangkatkan dari Bali. Selain M dan AH, polisi menetapkan 10 orang sebagai tersangka. Dari 10 tersangka itu, 9 diantaranya adalah sindikat dalam negeri. Sementara satu lainnya adalah sindikat luar negeri inisial H yang berperan sebagai menghubungkan dengan pihak rumah sakit di Kamboja. 7. Operasi sejak 2019 dengan omset 24,4 miliar rupiah. Polisi menyebutkan sindikat kasus TPPO penjualan ginjal jaringan Kamboja ini sudah berjalan sejak tahun 2019. Bahkan para pelaku meraup omset hingga 24,4 miliar rupiah. Total omset penjualan organ kurang lebih 24,4 miliar rupiah, beber Kombes Hengki. 8. Korban dari kalangan S2 hingga buruh. Kombes Hengki juga mengatakan para korban itu datang dari berbagai kalangan profesi, dari mulai S2 hingga buruh. Mereka nekat menjual ginjal melalui sindikat ini karena terhimpit permasalahan ekonomi. Hasil pemeriksaan, sebagian korban punya motif ekonomi sebagai dampak dari pandemi, sebagian besar kehilangan pekerjaan. Profesi korban pedagang, guru private, calon pendonor ini ada S2 dari universitas ternama, buruh, security, dan sebagainya, ucap Kombes Hengki. 9. Modus sindikat TPPO. Polisi mengungkap modus sindikat TPPO penjual organ ginjal ke Kamboja dengan cara merekrut calon donor melalui Facebook. Korban diiming-imingi uang hingga 135 juta rupiah. Modus operandi mereka ini merekrut dari medsos Facebook, ada 2 akun dan 2 grup komunitas, yakni Donor Ginjal Indonesia dan Donor Ginjal Luar Negeri, jelas Kombes Hengki. Tersangka juga merekrut korban dari mulut ke mulut, bahkan beberapa tersangka adalah mantan donor. Sindikat ini juga memalsukan rekomendasi perusahaan dengan cara calon donor yang berangkat ke luar negeri seakan hendak mengikuti family gathering di Kamboja.